Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Danilov Ari 91 channel. Baik teman-teman, kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara kita untuk mendesain sesuatu. Ya, nanti ada beberapa contoh. Baik itu desain presentasi, resume atau CV, kemudian beberapa sosial media. Ya, termasuk salah satunya nanti bagaimana cara kita untuk membuat thumbnail supaya video pembelajaran atau video yang kita buat kemudian kita upload di YouTube itu lebih menarik. Sebetulnya ada banyak sekali platform yang bisa digunakan, baik itu berbasis di Android maupun di PC, tapi kali ini saya akan mencontohkan yang bisa digunakan di Android atau di handphone maupun di PC. Ya, salah satunya yaitu Canva. Sebetulnya sangat mudah dalam mengakses Canva. Di Google tinggal diketik saja canva.com. Nah, maka websitenya akan seperti ini tampilannya. Kalau teman-teman sudah pernah registrasi, itu tinggal login aja. Tapi kalau belum, bisa sign up terlebih dahulu. Ya, tinggal klik di sini sign up. Nah, kemudian akan diarahkan seperti ini ya, bisa sign up otomatis menggunakan email Gmail ya, atau yang terkait dengan Google. Kalau misalnya teman-teman emailnya sudah terpaut di sini, itu bisa otomatis nanti, atau bisa juga melalui Facebook, atau bisa juga sign up manual menggunakan email seperti ini. Jadi nanti bisa menuliskan nama, email, kemudian password. Tapi kalau email Gmailnya itu sudah tertaut di Google, itu akan lebih mudah. Ini akan saya contohkan ya, menggunakan Gmail. Oke, setelah teman-teman login atau sign in, maka tampilannya akan seperti ini. Biasanya di pojok sini akan ada inisial kalau teman-teman tidak menggunakan foto profil di akun Gmailnya. Tapi kalau menggunakan foto profil nanti akan muncul di sini. Untuk melihat template apa saja yang tersedia, teman-teman bisa klik di sini templates. Di sini ada banyak sekali ya yang bisa kita gunakan. Di kategori sosial media itu ada Instagram Stories, Instagram Post, Facebook, YouTube Channel Art, kemudian LinkedIn, ada personal, bisnis juga di sini ada website, logo, ya. Kemudian di marketing ada poster, flyers, brosur, proposal, ya education di sini ada sertifikat dan lain sebagainya. Ini banyak sekali tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, yang membedakan di sini sebetulnya adalah skala atau ukuran yang disediakan oleh template. Jadi teman-teman tidak perlu menyesuaikan dengan ukuran atau size yang diperlukan di Instagram Stories, Instagram Post. Itu kelebihan yang ditawarkan oleh Canva ketika kita ingin membuat desain. Nah, jadi kita tinggal menggunakan template yang ada, kemudian kita sesuaikan dengan ide atau konten yang akan kita buat. Ya, di sini macam-macam, akan saya contohkan beberapa, termasuk salah satunya di sini adalah membuat thumbnail dari YouTube. Yang pertama saya akan perlihatkan dulu bentuk-bentuk template dari resume. Nah, kalau kita klik bagian templates-nya, maka akan muncul di sini. Teman-teman bisa pilih mana kira-kira yang sesuai. Misalnya ini ya, akan saya klik sekali maka akan muncul tampilannya seperti ini. Klik customize this template. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau kita ingin memperbesar ukurannya, bisa di zoom seperti ini ya, persentasenya bisa disesuaikan. Nah, informasi-informasi di sini yang berkaitan dengan konten kita itu tinggal disesuaikan saja ya. Ini klik 2 kali, ini bisa diedit. Ya, diganti kata-katanya. Kemudian di sini ada pengaturan font atau jenis huruf. Ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian di sini
fontnya juga bisa kita perbesar atau perkecil. Nah, seperti ini ya contohnya. Kemudian ini kita bisa ganti warna dari hurufnya. Kemudian bisa bold, bisa italic. Kemudian kita bisa mengatur alignmentnya, ya posisinya di center atau rata kiri, rata kanan itu bisa di sini. Kemudian ini list, kalau ingin menambahkan list, ini hampir sama ya menunya dengan yang ada di Microsoft Word. Nah, kemudian ada spasi juga. Kemudian ada efek. Ini hurufnya kalau ingin ada shadow, ada splice ya bisa dipilih. Kemudian ada more di sini. Ini ada beberapa seperti di Word ya, ada underline, kemudian ada uppercase, ada animasi, ada position. Position ini berguna kalau nanti teman-teman ingin forward ke depan atau membuat tampilannya jadi backward, ya bisa pilih position. Kemudian ada copy style, ada transparan, nanti akan saya contohkan penggunaannya. Ya, ada hyperlink juga kalau teman-teman ingin menautkan URL. Ya, dan di sini ada duplicate ya, duplicate dari desain ini ya. Kalau kita ingin membuat desain baru tapi masih tetap dalam folder ini, teman-teman bisa klik ini add page, maka akan otomatis dibuatkan page 2 ya, halaman kedua dalam satu folder ini. Tapi di sini kanvasnya pasti masih kosong ya, jadi teman-teman perlu memilih template, biasanya disediakan di sebelahnya seperti ini, tinggal dipilih mana yang kira-kira sesuai. Misalnya yang ini ya, saya akan contohkan lagi, ini akan otomatis berpindah ke kanvas kosong tadi. Tapi kalau teman-teman ingin membuat di halaman berikutnya dengan desain yang sama ya, teman-teman tinggal klik ini duplicate page. Nah, otomatis di page 3 ini sama dengan yang ada di page 2 ya, duplicate. Oke, ini contoh yang resume. Untuk back ya, teman-teman bisa ini gunakan ini undo. Oke, kita akan balik lagi ke home. Di sini fokus saya ingin mencontohkan untuk template penggunaan atau pembuatan thumbnail dari YouTube. Teman-teman kalau lihat di YouTube ya, hal yang pertama teman-teman ingin lihat itu kan pasti judulnya ya, biasanya keyword yang teman-teman ketik ditelusuri ya, itu kan biasanya judulnya atau hal-hal yang terkait dengan apa yang ingin teman-teman cari. Nah, kegunaan thumbnail ini selain untuk menarik perhatian penonton, ini juga bisa untuk membuat tampilan dari cover itu lebih menarik gitu ya. Kalau teman-teman tidak menggunakan thumbnail, biasanya YouTube itu akan menarik sebagian dari konten atau video yang teman-teman buat sebagai cover. Nah, di situ kan tidak akan ditampilkan judul atau yang berkaitan dengan video yang sekiranya dapat menarik penonton. Nah, dengan adanya thumbnail ya, terkadang kita cukup tertarik dengan judulnya yang ditulis dalam font yang besar ya, kemudian ada tambahan beberapa aksesoris, mungkin gambar dan sebagainya. Nanti akan saya contohkan dalam pembuatannya menggunakan Canva. Adanya di sini Canva-nya itu di templates YouTube channel art. Jadi dengan menggunakan ini teman-teman tidak perlu menyesuaikan lagi size dari ukuran YouTube thumbnailnya. Jadi di sini sudah sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Tinggal diganti-ganti saja dengan konten yang ingin teman-teman buat. Di sini memang ada beberapa yang free, ada juga beberapa yang berbayar ya, dan hanya bisa diakses menggunakan akun Canva yang Pro. Tapi teman-teman tidak usah khawatir karena yang free ini juga cukup banyak ya.
cukup banyak dan sangat bervariatif, sehingga nanti akan bisa teman-teman pakai. Nah, ini yang paid, berarti ini pro ya, yang tidak bisa kita akses secara gratis. Kita bisa pilih yang free, seperti ini biasanya ada tulisannya free. Oke, misalnya saya akan menggunakan template yang ini, maka saya tinggal pilih atau klik sekali, kemudian klik customize this template. Nah, di sini akan saya zoom supaya lebih terlihat ya. Fitur-fitur yang ada di Canva selain template, di sini ada juga elements. Elements ini juga berbagai macam ya teman-teman, bisa lines, bisa grafik, kemudian ada juga foto, video ya, dan sebagainya. Ini bisa kita manfaatkan, meskipun ada beberapa yang berbayar juga, tapi kita bisa memanfaatkan yang free ya. Ini cukup banyak ya, seperti ini. Kemudian selain elements, di sini juga ada upload. Nah, teman-teman bisa mengisi foto-foto yang teman-teman miliki yang nantinya akan digunakan atau diaplikasikan di desain ya. Jadi teman-teman bisa download dari internet maupun dari file-file yang sebelumnya teman-teman punya, bisa foto ya, kemudian nanti bisa diupload di sini, sehingga nanti ketika dibutuhkan tinggal diklik saja, akan bisa ditempel di desain yang kita buat ya. Bisa image, kemudian bisa video, bisa juga audio, karena output dari Canva ini selain JPG atau PNG, nanti bisa juga dalam bentuk MP4 dan dalam bentuk GIF gitu ya. Nah, selain itu, selain upload, di sini kita juga ada menu teks ya. Di sini nanti teman-teman bisa klik heading, ini untuk judul ya, biasanya dalam huruf besar, kemudian ada subheading, ada little bit of body text ya, kalau teman-teman ingin menambahkan biasanya huruf-huruf kecil seperti ini. Kemudian di sini juga disediakan template untuk judul ya, biasanya dalam format seperti ini ada banyak sekali pilihannya. Kalau teman-teman ingin menggunakan ini sebagai judul juga bisa nanti dipilih, atau menggunakan pengaturan manual ya, memilih font seperti yang tadi juga bisa ya. Kalau ini kelebihannya memang sudah disesuaikan dengan warnanya ya, meskipun nanti juga bisa sebetulnya diganti warnanya. Oke, di sini akan saya contohkan thumbnail video ini, template-nya akan saya ganti kata-katanya. Misalnya saya tidak menyukai desain dari judul ini, berarti akan saya hapus ya, tinggal di delete saja. Oke, kemudian saya ingin menambahkan gambar di sini. Misalnya ini akan saya gunakan sebagai template dari video pembelajaran saya tentang sport nutrition misalnya ya. Maka saya ingin menambahkan logo dari kampus saya, misalnya saya ingin insert logo Unisma misalnya di sini. Nah, di sini kan gambarnya ini sangat nyata ya teman-teman. Kalau ingin menggunakan transparansi ini juga bisa, tinggal diklik kemudian teman-teman buat transparan ya, sehingga konten atau tulisan yang ada di depan dari desain template ini bisa lebih terlihat, bisa diatur seperti ini ya. Tapi kalau tidak ingin transparan juga bisa, jadi full color. Di sini teman-teman bisa menambahkan filter ya, supaya warnanya ini, gradasi warnanya bisa berganti-ganti. Nah, seperti ini ya. Ini juga bisa, nanti tergantung dari kebutuhan ya. Teman-teman juga bisa crop ya, misalnya ingin di crop di gambar ini saja, misalnya cangkirnya saja, itu juga bisa ya.
Oke, nah kemudian selain saya tambahkan ini, saya akan menambahkan judul. Ya, saya pilih dari teks yang tersedia. Untuk judulnya, misalkan saya gunakan Oke, misalnya saya gunakan yang ini. Ini saya ganti misalnya dengan gizi atlet. Kemudian saya buat menjadi satu baris. Karena gradasi warnanya ini kurang sesuai, maka akan saya ganti ya fontnya. Warna fontnya saya ganti menjadi warna kuning misalnya. Kemudian size-nya saya perbesar. Kemudian saya ingin menambahkan di pojok sini untuk sumber playlist dari YouTube channel saya, karena ada beberapa playlist yang berbeda-beda sehingga nanti memudahkan penonton untuk mencari video ini gitu ya. Misal saya gunakan font yang ini, kemudian akan saya ganti kata-katanya menjadi sport nutrition. Kemudian kalau ada beberapa template yang tidak dibutuhkan seperti ini ya, ini kan ada tambahan dari kata-kata yang ada dalam huruf kecil ya, itu bisa dihapus saja. Ini kategorinya sport nutrition misalnya. Nah, ketika saya simpan di pojok sini, ini tidak terlalu terlihat ya, karena warnanya ini kan sangat solid ya, tidak saya buat transparan, maka saya membutuhkan elemen di sini. Nah, saya bisa gunakan salah satu elemen untuk membantu memunculkan kata-kata ini supaya lebih terlihat gitu ya. Oke, saya akan pilih salah satu, misalnya ini akan saya simpan di pojok sini, kemudian saya sesuaikan. Ini akan saya ganti warnanya. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman juga ingin menambahkan beberapa foto, tapi dalam bentuk yang kecil, misalnya di sini, ya. Nah, teman-teman bisa juga gunakan elemen sebetulnya. Nah, elemen di sini teman-teman bisa pilih salah satu di sini ya. Misalnya ingin menambahkan foto tapi dalam lingkaran seperti ini misalnya ya, saya klik lingkaran akan muncul di sini. Oke, nah misalnya teman-teman ingin menambahkan foto di dalam lingkaran ini, itu bisa klik upload, kemudian foto mana yang mau dimasukkan di sini, misalnya foto ini ya, tinggal diklik, tinggal ditarik ke sini, ambil, tarik ke sini, maka akan muncul di sini ya, dalam lingkaran ini. Ini bisa untuk mensiasati apabila template dari desain yang teman-teman pilih itu tidak warna yang warna basic gitu ya, tidak warna putih, tidak warna hitam,
Itu perlu disiasati ketika foto-foto kita itu ada backgroundnya seperti ini ya. Makanya kalau teman-teman ingin insert foto supaya tampilannya bagus seperti logo Unisma ini, maka teman-teman bisa pilih tipe yang PNG ya, jangan yang JPG. Kalau yang JPG biasanya ada bawaan background putih atau background hitamnya ya, jadi pastikan filenya dalam bentuk PNG supaya kalau disimpan di desain itu bisa bagus seperti ini ya, tidak ada backgroundnya. Karena kalau kita menggunakan Canva yang basic itu tidak tersedia menu untuk remove background ya, kecuali kalau akun Canva-nya itu yang pro, itu bisa remove background. Oke, setelah selesai desainnya ya teman-teman, kalau ingin mengganti fontnya saja misalnya, tapi dengan desain yang sama, template desain yang sama, supaya tidak mengulang lagi, teman-teman bisa klik ini duplicate page ya. Nah, maka akan muncul page atau desain yang sama. Cukup kita ganti misalnya font dari sini aja misalnya, bisa, atau di sini tapi kita kurang tertarik dengan template awalnya misalnya, tapi kalimat di judul kemudian yang ada di sini yang sudah di-insert itu sudah fix semua. Nah, teman-teman bisa klik saja di sini kemudian pilih template, nanti kan muncul lagi di sini. Nah, teman-teman bisa langsung ganti saja dengan salah satu yang teman-teman pilih. Misalnya saya ganti dengan gambar yang lain ya, misalnya saya ganti dengan yang ini. Nah, maka akan otomatis dia berganti seperti ini dengan judul yang sama ya, tapi ini masih perlu penyesuaian ya, karena tadi kan saya insert juga judul kemudian ada logo Unisma, tapi di sini tidak tampil. Oke, nah kalau desainnya sudah selesai, teman-teman bisa download. Caranya sangat mudah. Jadi tinggal klik ini saja, download. Kemudian di sini ada beberapa tipe dari file outputnya, bisa PNG, JPG, PDF, MP4, bisa GIF juga. Tapi disarankan PNG ya, supaya resolusinya lebih bagus. Nah, kemudian di sini ada pilihan halaman mana saja yang mau di-download. Kalau teman-teman klik centangnya ini lebih dari satu atau bahkan semua dari folder yang ingin teman-teman download, biasanya nanti outputnya dalam bentuk zip sehingga perlu diekstrak terlebih dahulu. Tapi kalau hanya satu page biasanya bisa otomatis ya. Ini akan saya contohkan satu saja, akan saya download halaman pertama saja, kemudian klik dan kemudian download. Oke, kita tunggu sampai downloadnya selesai. Setelah download, maka teman-teman bisa lihat di folder download ya, hasilnya seperti ini ya. Ini dalam format PNG. Nanti ini bisa teman-teman insert di YouTube channel sebagai thumbnail atau sebagai cover dari video YouTube yang teman-teman buat. Ini akan saya back kembali bagi teman-teman yang ingin untuk menginput beberapa foto mungkin ya. Nah, kalau teman-teman sudah mempunyai filenya di laptop atau di handphone, maka teman-teman bisa klik upload media ya, dari device, bisa dari Facebook, Instagram, Dropbox dan sebagainya. Kalau dari device tinggal diklik saja, maka nanti akan muncul ya, misalnya foto atau video mana yang ingin teman-teman upload. Misalnya foto ini ya, akan saya klik, maka nanti akan muncul di sini. Atau teman-teman bisa juga download di internet, kemudian nanti teman-teman bisa drop otomatis di akun yang tadi.
Tadi sudah saya sampaikan disarankan dalam bentuk PNG ya teman-teman, supaya nanti kalau di-insert di Canva itu bisa bagus hasilnya. Kalau teman-teman sudah download seperti ini tinggal di drop saja, ditarik ke sini. Maka otomatis nanti akan muncul di sini. Oke, demikian penjelasan untuk membuat beberapa desain grafis menggunakan Canva. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fucking on your bitch, yeah, that. In the